pasti semoga tidak menghalangi perjumpaan kita pagi hari ini ya. Terima kasih Anda sudah join dengan kami di hari Sabtu 22 Agustus 2020. Tentunya masih di Morning Coffee Talk ya, bersama WG Property dan Bodas Coffee. Kita ngobrol santai sambil minum-minum segala yang sudah disiapkan di sini. Dan juga ada tentunya, ini dia, sesuatu yang mungkin Anda belum dapat. Tapi semoga Anda tidak lupa untuk mengunjungi Bodas Coffee di Jalan Talaga Bodas nomor 64. Oh, 64, sorry. 64. Iya, Ciatel 98. Salah depan dan belakang. Bahaya ya. Masuk rumah tetangga nggak balik nanti. Oke, sahabat WG. Setiap minggu kami akan menyapa Anda di hari Sabtu jam 10 kurang lebih ya. Semoga tidak ada kendala teknis lagi berikutnya ya, dan kami masih juga menunggu kesediaan Anda untuk terus bergabung setiap minggu karena kami menghadirkan narasumber yang berbeda-beda, baik itu mungkin dari dunia kesehatan, dari dunia kecantikan, mungkin nanti kita bahas hobi dan semua apapun yang sifatnya mengedukasi kita semua. Jadi jangan takut kalau mau join lalu Anda bukan dari wilayah properti. Gak usah takut ya Bu Yeni. Iya, karena justru di sanalah kita bisa bergabung dalam yang disebut dengan WG Business Network. Kita menjalin relasi dan informasi serta peluang bisnis pastinya. Oke, langsung saja Bu Yeni. Selamat pagi Merdeka. Pagi Merdeka lagi. Merdeka ya, semoga suasana 17 Agustus, bulannya masih sama Agustus, selalu membuat kita bersemangat ya, dan maju terus meskipun penuh dengan sedikit rintangan, masih ada pandemi, masih ada corona. Itu tidak menghapus semangat kita buat maju terus ya. Bu Yeni, seperti biasa kan kita harus memperkenalkan narasumber ya, kenalan dengan narasumber karena beliau pastinya punya hadiah buat kita ya. Kira-kira siapa ini narasumber wanita cantik yang ada di sebelah saya ini, siapa? Setiap pertemuan kita bertemu di WG Business Network selalu ada solusi. Betul. Mungkin di add dulu kalau ada yang mau online, sementara ini chat boleh tag kita di IG WG Business Network, atau boleh bertemu secara offline mulai 1 September di Marketing Jalan Ciatel nomor 98. Iya. Jangan lupa Marketing Gallery Jalan Ciatel nomor 98. Tadi kalau bisa Bodas menemukan ini, tulisan ini. Oh bisa ya, di sini juga. Jadi selain di Bodas Coffee yang Jalan Talaga Bodas 64, kalau penuh, karena saya biasanya lewat-lewat ke sana penuh melulu ya. Bisa juga di sini. Ciatel nomor 98 mulai nanti tanggal 1 September. Jadi boleh chat-chat, biasa kan hanya Bu Vivi aja yang curhat ya. Iya betul. Kita akan mengambil curhatan Bu Vivi atau diwakili oleh Bu Vivi. Betul. Jadi siapa sih narasumber? Kemarin kan kita ngobrol-ngobrol nih Bu. Bulan Agustus kan kebanyakan memang kita ambil temanya adalah kesehatan. Sesuai dengan tema Hari Kemerdekaan. Iya. Merdeka dari segala sakit penyakit, merdeka daripada segala virus. Iya. Supaya kita bisa melalui pandemi ini dengan baik. Amin. Ya. Nah, kita akan perkenalkan ini ada Ibu yang satu ini yang tadi gitu kan, yang ingin memperkenalkan bagaimana sih cara mendetoks badan gitu supaya apa yang kotor-kotor bisa lentur dan bisa rontok. Itu dia. Jangan rambut yang rontok, tapi yang jelek-jelek yang dirontokkan ya, termasuk ketakutan pribadi mungkin ya, kalau terlalu berlebihan jadi jelek juga ya. Selamat pagi untuk Ibu Airin. Jadi Anda boleh kenalan lagi. Iya. Ibu Airin Sugirteharja, PR Manager PT Panvilla Indosari ya. Jadi kalau Anda tahu PT Panvilla Indosari ini punya beberapa produk ya, tidak hanya satu. Produknya berkaitan dengan bagaimana kita mendetoks diri kita. Jadi kalau Anda kemarin ngobrol sama saya curhat sama Bu Yeni, awal-awalnya saya pusing banget Bu Airin. Ini langsung masuk curhat ya, supaya nggak kelamaan.
Ini curhat sesi ke-7 mungkin ya, serial ke-8 ya, serial iya, ke-8. Maka betul. kita melewati satu ya. Betul. Jadi kemarin kita nggak ketemu ya, lalu kan cerita pandemi belum berlalu. Pandemi masih berjalan, tapi kita sudah tidak PSBB full ya. Jadi PSBB-nya hanya setempat saja ya daerahnya. Kemudian masih ada ketakutan banyak, dan juga kalau kemarin kita bicaranya soal gimana sih caranya kita menghadapi seluruh saat pandemi ini dengan positif gitu. Bidangnya bisa macam-macam. Kemarin sudah ke investasi dan bisnis gitu ya, karena kantong cekak, Bu. Kan ini program penggemukan. Iya, kan penggemukan baju ya. Tapi saya masih mau ingin investasi ke urusan rumah gitu. Saya tanya sama ibu, masih mungkin enggak diterima? Enggak, kan malu ya Bu, habis sekian lama tidak bekerja. Karena kan kebanyakan kalau teman-teman, termasuk saya ini yang dari dunia hiburan gitu ya, entertainment itu berhenti semua, pekerjaan sama sekali tidak ada gitu ya. Paling kita di rumah Zoom dan lain sebagainya, tapi di awal-awal betul-betul hilang sama sekali itu gitu ya. Hotel juga sama gitu ya, banyak yang di PHK dan lain sebagainya. Kemarin sudah dijawab oleh Ibu Yeni, bisa Bu Vivi. Jadi dengan kantong yang cuma sekian juta rupiah itu bisa tuh masuk ke investasinya, terutama ke Rumah Cahaya gitu ya. Sudah di Rumah Cahaya, sudah nyicil nih ceritanya di Rumah Cahaya karena KPR sudah turun kemarin. Sudah pasti diakses. Betul. Lalu saya bilang gimana caranya juga kita memelihara kesehatan. Kemarin ada yang dari olahraga, beliau ya. Kalau sampai ada yang ngedrop banget, betul, bisa aku putus atau dijaga dengan herbal. Iya, gitu. Nah, lalu yang berlanjut kembali yang ingin saya tanyakan adalah gini. Kan saya selalu punya masalah dengan tadi tuh, diawali dengan urusan tidur sebetulnya. Itu dari awal. Jadi mungkin dari awal pandemi itu jadi susah tidur, tapi bangun cepat. Karena jadi mungkin jadi stres gitu Bu Airin ya. Jadi mungkin ya kita bilang kita nggak stres, tapi mungkin di dalam hati stres sebetulnya itu. Lalu kemudian ya banyak hal lah ya, makan juga kan sejaga-jaganya makan ya. Nggak teratur di rumah, betul. Jadi kurang olahraga. Makanya kemarin diberi tips untuk olahraga bisa di rumah gitu. Nah, cuma kan agak kebingungan juga ini gimana ya, kita masih lama loh nih. Kejadian ini kan mungkin kita nggak tahu kapan berakhirnya gitu. Semoga sih cepat berakhir. Apakah Ibu Airin dari Panvilla ada hadiah buat kita nih ya? Semoga informasinya hadiah buat kita. Barangkali ada hadiah juga gitu ya. Ada giveaway juga. Nah ini kira-kira dari Bu Airin ada tips apa nih untuk detox? Karena kan judulnya body detox after pandemic. Gimana caranya? Gimana caranya? Tipsnya apa? Betul. Ya jadi kan mungkin sebenarnya sahabat mereka kalau kita lihat nih masuk masa pandemi, selama ini tuh akhirnya pemerintah terus menggencarkan gerakan 3M. Mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak. Betul. Nah, itu tuh sebetulnya baru setengah jalan. Ada setengah jalan lagi yang harus kita siapin, yaitu kayak kita nih sekarang, kita pakai face shield ya. Iya, betul. Ini untuk tameng. Nah, si tubuh kita juga kan harus ada tamengnya. Harus ada perisainya. Nah, salah satunya di dalam tubuh kita ini kan ada jutaan sel darah putih yang gunanya, tugasnya, fungsinya itu melawan segala virus, bakteri, kuman yang masuk. Karena 7 kali 24 jam virus, bakteri, kuman, jamur, dan sebagainya kan masuk ke dalam tubuh kita, ya, tanpa bisa kita hindari. Betul. Sekalipun kita pakai masker, ada makanan yang masuk, ketika ada udara tetap yang masuk, gitu ya. Nah, jadi kalau kita lihat, sistem pertahanan tubuh kita ini nih yang harus kerjanya ekstra. Nah, ini dia makanya kenapa kita harus concern untuk si sistem imun ini bisa bekerja maksimal. Nah, salah satunya untuk meningkatkan sistem imun supaya si imunitas ini pasukannya nggak keganggu sama yang lain, harus ada bantuan dari tubuh kita untuk body detox. Ya, kayak body detox itu kan sebetulnya tugasnya pankreas ya. Jadi kalau sahabat BG lihat secara fungsi organ,
tiap jam 11 malam itu si pankreas kita ini bekerja mendetoks tubuh kita nih, membersihkan berbagai jenis racun yang masuk, Betul. dibantu dengan si sistem imun yang kerja. Tapi kalau ternyata tumpukan itu terlalu banyak dan dia kelelahan gitu, ya udah tumpuk gitu, akhirnya bertahun-tahun kan. Ini kayaknya seru, kita minum dulu ya. Oh iya, boleh minum ya. Boleh. Ini Oke. langsung dicoba aja ya. Ini langsung Ya. dicoba nih. Karena ini kita akan kasih tahu nih bagaimana tubuh kita yang isinya 70% itu ternyata air ini bisa jadi treatment yang positif buat air. Ya, buat tubuh kita. manusia memang terdiri dari 70% 70% air. Makanya kalau kurang air atau dehidrasi, Bu, tiba-tiba jadi menciut lalu agak dom-dom sedikit. Agak bingung kita. Karena otak kita 80% air, darah kita 90% air, hampir semua bagian tubuh kita paling besar. Iya, betul Itu sekali. yang makanya kenapa jadi cukup penting banget nih sahabat BG buat perhatiin asupan air. Oke. Ya. Ini airnya bukan sembarang air nih, gitu ya, karena kalau Anda lihat ini namanya Perfect. Sudah ada yang tahu Perfect? Nggak usah diginiin ya. Kesannya demo beauty. Perfect ini saya lihat si Perfect ini beberapa kali di apa namanya di rak salah satu outlet ya di mall. Tapi memang dia disandingkan dengan air mineral lainnya gitu. Cuma memang agak sedikit menggelitik karena ini ada tulisan nih pH 9,5. Air minum pH tinggi. Nah, beberapa waktu yang lalu saya justru bilang gitu. Saya punya putri ya. Terus dia beli ini. Dia masukkan ini di keranjang belanjaan. Ini kejadian betul ya. Saya itu nggak kenal sama ini, si Perfect ini. Lalu saya tanya, kenapa kamu beli itu? Itu apa? Saya bilang gitu karena kan anak-anak suka beli ya nggak Asal jelas masukin apa, keranjang asal aja ya. masukin keranjang. Gitu. Diseleksi sama ibu. Iya Dikasih betul. ya. Ini apa? Ini apa? Gitu kan itu nggak usah. Betul. Terus saya tanya, ini apa sih gitu? Air putih, di air biasa gitu, air putih kok. Oh oke. Nah, belinya yang ini, saya bilang gitu. Enggak, ini botolnya lucu. Tapi memang itu mungkin ya, pertama botolnya lucu gitu. Tapi kita belum tahu nih hari ini mumpung Sebenarnya apa sih yang Betul. terdapat di dalam botol itu? iya ini sambil kita minum ya. Dibuka dulu Bu. Dibuka dulu ya. Karena nggak bisa Dibuka masuk. dulu. Iya, karena ada kejadian ini soalnya by accident ya, kecelakaan. Apa Bu? Ada rasa nggak? Nggak ada. Oh, nggak Air- ada. air biasa sih. Iya. Ada sesuatu apa gitu? Nggak Ada ya? juga ya. Nggak sih. ada. Nggak ada Nggak kan? ada sih. Nggak ada ya. Nggak ada. Mungkin nanti kita Ada tanya ya taste-nya. kenapa Iya. itu nggak ada. Ambil kalau Bu Airin mau Boleh. dicicipi boleh loh. Kita juga akan demo masak hari ini, nggak demo masak ya. Kita akan demo sesuatu. Iya. Ini nih, ini dicicipi dulu. Ini ada framboise ya, betul? Ya. Wah. Betul, Ini betul. Strawberry dalamnya. Ya. Yang ini Beda-beda nih. beda-beda. Ini Kalau matcha yang ya ini dalamnya. matcha ini, ya matcha. Yang Ini apa nih? kopi. Kopi ya, kopi. Ini favorit kalau buat saya. Ya, jadi saya udah 2 kali lebih kali ya. Selalu pilihnya yang ini. Sudah tersangkut di hati. Iya, nyantol Bu. Nyantol. Tak Luar mungkin biasa. pindah ke lain hati. Silakan loh dicoba dulu sebelum kita pasang face shield lagi ya. Oke, boleh ayo. Iya, agak susah soalnya makan pakai face shield ya. Nyangkut ya. Iya, sambil mulai kita tanggal ngobrol nggak 1. apa-apa. Jadi banyak sih kalau untuk yang dessert. Kita kan di seputaran tengah kota nih Bu. Di Ciatel, Ciatel, Ibu betul. ingat kan masih ya dekat Betul. alun-alun ya. Betul. Jadi kalau misalnya mau ada meeting, mau pertemuan sama business partner, boleh. Oh, sudah bisa di sini ya Ya, sekarang. tanggal 1, tanggal 1. Bodas Coffee tetap di Talaga Bodas, Ya. ini marketing gallery. Tapi ada bodas sih. Oke. Ya, jadi marketing gallery ada bodasnya. Luar biasa. Anda mesti cobain karena ini layernya crunchy. Iya benar. Iya.
Sudah pernah nyoba, Bu Airin? Ini pertama kali coba croissant-nya. Oh ya? Nanti sudah pernah ke Bodas Coffee-nya? Setelah gambarnya belum. Belum? Baru coba tiramisu-nya yang the best lah ya. Iya. Terbaik itu. Kalau ke Bodas Coffee, saya kebetulan udah ke sana mengunjungi. Jadi tempatnya nyaman sekali, ada outdoornya juga. Jadi kalau Anda masih belum terlalu nyaman untuk berada di dalam satu ruangan tertutup gitu ya, itu ada outdoornya dan bisa buat foto-foto. Tempat spot untuk foto selfie-nya luar biasa. TOP-BGP. Jadi boleh ngajak-ngajak orang luar kota karena kita biasanya weekend kan. Ya. Kita ketemu hari Sabtu ya. Jadi kalau gini sudah full reserve. Oh, oke. Ya, dari kemarin hari Jumat. Berarti Anda harus reserve dulu dong ya. Lihat di Instagramnya, barangkali nanti bisa langsung telepon ke sana untuk reserve ya. Nggak bisa reserve? Oh, weekend nggak bisa reserve. Astaga, jadi gimana ini ya, kita mau mengunjungi berarti harus weekdays ya, sampai segitunya, saking ramenya ya. Mungkin mau kerjanya di luar kantor, butuh inspirasi, di situ bisa ya. Bisa. Bagus banget. Betul ya. Sambil kita nanti ngobrol panjang, dilanjut Bu Airin, kira-kira gimana nih? Nah, jadi kita mau ceritain nih bahwa tadi itu kan salah satunya yang kita harus perhatiin adalah sistem imun ya. Betul. Sistem imun ini ada 5 hal yang mempengaruhi. Jadi ada pola tidur yang tadi, ya. Kemudian tidur tadi mungkin maaf dipotongkan, Ibu bilang ada di jam 11. Berarti kenapa selalu ada sounding tidur tuh mesti jam 9:10 ya itu ya. Jadi paling penting sebenarnya memang 8 jam ini harus terpenuhi nih sebetulnya ya. Sama seperti Iong kemarin ya. Iya betul. 8 jam. Jadi itu 8 jam itu nggak boleh ditawar-tawar gitu kan ya. Yang kedua yang udah pernah dibahas juga nih sama WG, yaitu olahraga yang rutin dan terukur. Karena olahraga ini membuat seseorang jadi lebih bugar dan daya tahan tubuhnya jadi meningkat. Nah, yang ketiga adalah pola makan yang seimbang dan yang sehat. Nah, yang keempat adalah pola pikir, managing stres. Karena stres itu silent killer. Yang susah. Itu yang susah ya sahabat ya. Nah, jadi memang si stres ini tanpa kita sadari dia tuh si silent killer yang membuat sistem imun langsung drop. Gitu. Nah, tapi ada kebalikannya, hati yang bahagia. Karena hati yang bahagia ini langsung bikin sistem imun kita ini bisa bekerja ribuan kali lebih kuat langsung. Ya. Nah, dan satu lagi adalah lingkungan yang bersih. Nah, 5 hal ini adalah proses untuk membantu supaya body detox dan si sistem imun ini bisa bekerja dengan baik. Ya. Nah, tapi yang kita pengen tahu adalah karena 70% tubuh kita ini air, maka asupan makanan dan minuman ini harus diperhatiin. Kadang-kadang orang paling sering ignore nih sahabat lagi kalau mau jujur-jujuran ya, begitu hasil raport labnya jelek tuh. Oh iya. Kok banyak banget bintangnya ini, gitu kan. Jadi takut Bu. Ya kan ya, itu kan suka langsung berubah tuh, langsung punya resolusi gitu. Di bold kan ya, bintang di bold kan. Nah, ya, ada L, ada H gitu kan. Hafal banget ya Bu ya. Sering berarti. Sering cek. Iya. Nah, itu tuh begitu, itu langsung orang takut, oh, oke, udah mulai akhirnya olahraga. Makanannya dijaga, jadi tidurnya harus gini. Yang paling sering di-ignore kalau mau jujur adalah minum. Ya. Nggak kerasa soalnya. Pasti akhirnya nggak jadi ada perubahan jadi pengen minum, kecuali warning dari dokternya ginjalnya udah mulai warning. Minumnya coba Bu, nah baru gitu ya. Atau ada sakit yang ke saluran kandung kemih itu pasti akhirnya bisa kalau kerja suka gini, aduh males ke belakang. Nah, itu Bu. Saya sejujurnya dulu pernah. Jadi urusan ginjal yang tadi barusan disebut itu saya sudah merasakan. Iya. Jadi itu memang gara-gara saya kurang minum. Lebih tepatnya mungkin nggak inget minum kali ya. Inget minum atau karena Ibu pakai kostum yang agak gitu bisa jadi. Jadi kalau acara biasanya kan males warawiri ya. Kanan kiri mesti ngambil minum gitu. Kalau nggak disiapkan oleh organizer atau asisten yang kita bawa, kadang-kadang kan saya berangkat juga sendiri. Jadi nggak ada yang asisten. Nggak ada alarm. Iya. Jadi mau nyari jauh lagi. Kita pakai hak tinggi gitu ya, jadi behave gitu. Wah udah boro-boro deh ingat minum. Kadang-kadang kan 2-3 jam nggak minum sama sekali. Terus kan karena merasa nggak pingin ke belakang, ke WC gitu, jadi ya
udah paling minum seteguk tapi harus naik panggung lagi istilahnya gitu. Jadi ya memang nggak minum. Nah akhirnya suatu hari tiba-tiba perut saya sakit. Ini jadi curhat sakit ya. Perut sakit itu sampai gulung di bawah loh, sahabat WG. Saking nggak kuatnya. Lalu keringet dingin itu sampai keluar butiran. Jadi kayak sesak nafas gitu rasanya. Pergi ke dokter, langsung disuruh USG. Dari USG langsung ketahuan sudah ada batu ginjal. Jadi ada batu ginjal. Tapi karena masih kecil, akhirnya kita minum obat saja. Lalu perintah dia adalah minumlah sebanyak-banyaknya. Karena nanti dengan si obat yang dimasukkan itu yang saya minum, si batu ginjalnya akan terkikis sedikit-sedikit, permukaannya menjadi lunak. Siapa tahu kalau dia sudah hancur di dalam, tidak perlu lagi diangkat karena operasi, tapi bisa keluar sendiri lewat pada saat kita buang air kecil. Dan terjadi. Jadi saya minum terus, akhirnya Bu, itu satu tumbler besar Bu, udah bukan besar lagi, ini 2, ini kaliannya bisa saya minum 1,5 liter, 2 liter? Sehari, ya, bisa 3 liter kayaknya. Enggak, yang tadi tumbler ke... Iya, kurang lebih 1,5 gitu. Jadi itu pasti habis, jadi kalau saya ambil tumbler bisa 3 kalian gitu, cuman malam biasanya karena jadi kalau tidur jadi pengen ke WC terus jadi agak dikurangi gitu. Tapi itu kejadiannya. Jadi jangan mengikuti saya ya. Contoh yang buruk. Ini kebetulan ada Ibu Airin yang ceritanya sama juga, makanya nyambung tadi cerita. Betul. Ya, jadi itu tadi urusan kurang minum. Nah itu, jadi kadang-kadang memang orang paling sering lupa itu gitu ya sebenarnya. Nah sebetulnya ada satu cara yang kalau kita pengen tahu, ketika 5 pola yang tadi itu jelek, gaya hidup kita kurang bagus ya, itu langsung hitnya kan ke sistem imun. Sistem imun kita ini apa? Sistem imun kita ini ada 4-5 liter darah merah yang membawa pasukan si sel darah putih sebagai prajurit untuk melawan virus, kuman, dan bakteri. Bahkan dia tuh bisa menyerang semua jamur dan sel-sel kolesterol yang ada di dalam tubuh. Nah, si sel darah putih ini butuh kendaraan. Kendaraannya si sel darah merah yang isinya 90% air. Jadi makanya kenapa orang yang kekentalan darahnya kalau kita cek lab HP itu namanya, bukan cuma HB, trombosit, leukosit, itu ada HP menunjukkan kekentalan darah. Kalau orang yang terlalu kental darahnya pasti banyak tuh keluhannya, ya penyakit metabolisme dan yang lainnya. Nah yang mengerikannya adalah di Indonesia nggak begitu aware bahwa 5 pola yang tadi ini mempengaruhi pH darah. pH itu potensial hidrogen darah. Yang akibatnya harusnya pola hidup kita ini membuat pH darah kita tuh ada di angka netral, yaitu angka 7,365. Kalau kita harusnya di sini ya. Di sini, kalau cek lab ini bisa cek. Atau pakai kertas lakmus yang dimasukin ke mulut untuk air liur, atau ada lagi kertas lakmus untuk air urin. Nah harusnya ada di sini. Tapi pola hidup kita setiap hari ini kadang-kadang membuat pH kita turun. Nah apalagi kalau gaya hidupnya ada di sini nih sahabat WG. Waduh. Ini ya. 3. Kurang tidur, stres Bu. Aduh. Sahabat WG bisa browsing, ini banyak kok di Googling bisa banyak. Yang manis-manis gitu ya. Asap rokok banyak aktif maupun pasif, makanan-makanan olahan. Kan paling males ya kalau kita males ya goreng-goreng aja lah. Iya. Frozen gitu kan. Itu kemarin Bu, waktu lockdown di rumah udah mager banget kan. Jadi deg-degan ini. Ini angka 43 ini gimana itu ya sebenarnya ini cepat banget menurunkan pH darah. Nah, ketika pH darah kita turun, Bukan oksigen ya Bu? Nah, ketika pH darah kita turun itu, si sel darah merahnya jadi nempel. Yang harusnya sel darah merah itu kayak kepingan-kepingan koin yang satu sama lain berlepasan, akhirnya jadi nempel. Nah, begitu dia nempel, rapat, oksigen dalam tubuh berkurang. Karena sel darah merah kan fungsinya mengantarkan semua oksigen, nutrisi, vitamin. Minum vitamin, suplemen, dan sebagainya jadi kayak nggak ada guna. Karena sel darah merahnya bermasalah. Nah, sel darah putihnya ikutan diam. Jadi ada virus, bakteri, biarin aja, gue lagi mager gitu. Aduh. Nah, itu yang akhirnya bikin kita sakit ya. Hal sederhana sebenarnya sahabat WG, kalau seandainya kita dalam satu ruangan ada satu orang flu, nggak usah ngomongin COVID lah ya. Flu aja. Ketika dia bersin-bersin, apakah satu ruangan semuanya kena flu? 2-3 hari lagi flu? Enggak juga. Ketika 100 orang makan makanan yang basi sama-sama, 100 orang itu nggak semuanya diare. Iya. Sama halnya dengan
apakah si nyamuk Aedes aegypti itu cuma gigit satu orang? Ya. Pasti enggak, dia Ya. gigit banyak orang. Ya. Tapi kenapa cuma 1-2 orang yang akhirnya kena? Ya. Sisanya enggak. Nah, balik lagi adalah ke sistem imun. Nah, makanya kenapa di COVID juga banyak orang yang akhirnya ketika dicek, loh, kok reaktif ya? Tapi orangnya nggak ngerasa ada apa-apa, karena sistem imunnya kuat. Kadang-kadang istri katanya kena, siapa istrinya apa suaminya kena, tapi sebaliknya nggak, jadi cuma tidak aja yang kena, tidak positif gitu. Iya, betul. Nah, itu juga jadi Karena imun tubuh ya. imun tubuhnya. Nah, jadi yang kita mau lihat adalah gimana nih caranya kalau pola hidup kita kan adanya banyaknya di angka bawah. Ya. Gimana caranya supaya kita tetap stabil ada di sini dan dengan cara yang sederhana.